Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Aulia Putri dengan NIM 81114227791. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peradilan tata usaha negara dengan subtema subjek dan objek hukum peradilan tata usaha negara untuk memenuhi mata kuliah peradilan tata usaha negara yang diampu oleh Bapak Pratama Heri Herlambang SHMH dan Muh Imam Bustomi SHMH. Subjek sengketa tata usaha negara. Subjek sengketa tun adalah badan atau pejabat tun dan individu atau badan hukum perdata. Pada pasal 1 angka 2 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara mengatur ketentuan mengenai sengketa tata usaha negara. Namun terdapat pembaharuan menjadi Undang-Undang tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 51 Peraturan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986 pada pasal 1 angka 8. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik tingkat pusat maupun daerah sebagai akibat dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tun. Dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa istilah sengketa dimaksudkan dalam artian khusus sesuai fungsi peradilan tun, yaitu menilai perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum badan atau pejabat tun harus digunakan untuk membuat keputusan yang pada dasarnya memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat. Tetapi dalam beberapa kasus, keputusan tersebut dapat dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 menjelaskan tergugat adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang atau diberikan kepada yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara ini dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh badan pejabat tun. Oleh karena itu, sengketa tata usaha negara pada dasarnya adalah sengketa tentang legalitas keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tun. Dengan demikian dapat menyatakan bahwa yang dapat digugat di hadapan tun hanyalah badan atau pejabat tun. Yang kedua, sengketa yang dapat diadili oleh petun adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu ketun, bukan sengketa mengenai kepentingan hak. Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tun yang disengketakan oleh seseorang atau badan perdata sah atau tidak. Kepentingan yang dimaksudkan tersebut tidak selamanya merupakan kepentingan langsung sebagaimana yang dimaksudkan pada asas point the interest point the action. Tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan, atau dengan kata lain bahwa yang diakui oleh badan hukum yang memiliki hak berperkara atau menggugat pengadilan adalah orang yang termasuk di dalam badan hukum perdata yang memiliki kepentingan langsung. Ayat pertama pasal 53 UU nomor 9 tahun 2004 menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang untuk menuntut keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Penjelasan pasal 43 ayat 1 tersebut menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara dapat digugat hanya oleh individu atau badan hukum perdata yang memiliki status objek hukum badan atau pejabat tun yang tidak dapat mengajukan gugatan ke petun untuk menggugat ketun. Kedua, keputusan tata usaha negara hanya dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena dampak hukum karenanya. Ketiga, karena gugatan akan disimpan dan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan gugatan harus ditulis. Keempat, jika seseorang tidak cukup mahir dalam membaca dan menulis gugatan, mereka dapat meminta bantuan panitera pengadilan untuk menulis gugatan mereka secara tertulis. Kelima, di pengadilan tata usaha negara, tuntutan hanya dapat mencakup satu jenis tuntutan utama, yaitu menuntut keputusan tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan penggugat dinyatakan batal atau tidak sah. Yang keenam, dalam sengketa kepegawaian hanya dapat menuntut tuntutan ganti rugi. Dalam menentukan siapa yang harus digugat dalam petun, wajib diketahui dahulu apakah wewenang tersebut bersifat delegasi ataukah mandat. Apabila bersifat mandat, maka yang harus digugat adalah jabatan tata usaha negara yang memberikan mandat, dan apabila bersifat delegasi, yang harus digugat ialah jabatan tata usaha negara yang menerima delegasi tersebut.
Selanjutnya ada objek sengketa tata usaha negara. Sengketa yang muncul antar pemerintah dengan masyarakat diselesaikan melalui petun sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jangto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jangto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam objek sengketa petun dibagi menjadi dua, yaitu objek sengketa yang bersifat positif dan objek sengketa yang bersifat fiktif negatif. Dalam objek sengketa yang bersifat positif menetapkan, yaitu yang pertama penetapan tertulis. Penetapan tertulis dijelaskan dalam pasal 1 angka 3, yaitu penetapan tertulis basicing adalah suatu ketun yang diterbitkan oleh badan negara maupun pejabat tun. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan tun atau pejabat tun. Badan atau pejabat tun merupakan lembaga negara atau pejabat pemerintahan di pusat maupun di daerah yang melaksanakan kegiatan eksekutif. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan hukum lembaga negara maupun pejabat tun yang telah diberikan hak maupun wewenangnya oleh perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang memberikan dampak berupa hak maupun kewajiban kepada masyarakat secara umum maupun individu dan secara khusus. Yang keempat adalah ada konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek dalam tun itu jelas, berwujud, tertentu maupun dapat ditentukan. Individual berarti ketun tidak dimaksudkan untuk umum, namun tertuju kepada suatu alamat individu maupun badan. Apabila terdapat beberapa pihak, maka keseluruhan pihak disebutkan secara lengkap. Final memiliki arti keputusan sudah pasti dan memberikan akibat hukum terhadap keputusan yang masih membutuhkan persetujuan atas maupun instansi lain belum dapat diartikan sebagai final. Yang kelima adalah mengakibatkan dampak hukum terhadap individu maupun badan hukum perdata. Artinya diterbitkannya ketun menimbulkan hak ataupun kewajiban pada individu dan atau badan hukum perdata. Selanjutnya ada objek sengketa tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif. Keputusan fiktif negatif adalah keputusan yang terjadi apabila badan negara atau pejabat tun yang telah menerima permohonan yang diajukan oleh individu maupun badan hukum perdata, namun pejabat tun atau badan negara bersikap diam sampai tenggang waktu yang telah diatur. Maka sikap diam tersebut disamakan dengan kondisi di mana pejabat tun atau badan telah menyatakan penolakan terhadap permohonan keberatan tersebut, sehingga ketun diartikan sebagai fiktif dan sikap pejabat tun yang diam adalah negatif. Ini disebabkan oleh pejabat tun maupun setelah menerima permohonan hanya bersikap diam tanpa mengeluarkan putusan apapun, sedangkan menurut undang-undang pejabat tun atau badan telah mengeluarkan penetapan tertulis mengenai permohonan tersebut, yaitu penolakan atas permohonan yang telah diajukan. Indra Harto menyatakan bahwa permohonan yang diajukan adalah wewenang badan maupun pejabat tun dalam menerima dan wajib untuk memproses atau melayani permohonan yang diajukan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.